Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 19 Juni berjudul Dua Kutub. Masyarakat Kristen, jemaat Kristen diperhadapkan kepada dua kutub saudara, terkait dengan ajaran. Saudara, yang pertama kutub rasionalisme, yang kedua kutub mistisisme dalam memandang Alkitab dan menjalani hidup kekristenannya. Kedua kutub ini selalu ada dalam perjalanan sejarah gereja sejak dulu hingga sekarang. Rasionalisme yang berlebihan menekankan rasio dalam menalar isi Alkitab. Seakan-akan hasil eksplorasi terhadap Alkitab yang menghasilkan sistematika teologi, doktrin, dan berbagai ajaran mereka menentukan kemurnian keaslian kekristenan. Kelompok ini rajin menggali isi Alkitab dari berbagai perspektifnya. Mereka menggunakan nalar semaksimal mungkin untuk menghasilkan format-format, rumusan-rumusan, dan berbagai definisi terhadap pokok-pokok atau tema-tema pengajaran Alkitab. Mereka berpikir dengan sistematika teologi yang argumentatif, maka orang dapat mengenal Allah dengan benar. Dan hal tersebut sudah cukup menjadi kapital untuk bisa membangun kekristenan secara murni sesuai dengan yang diajarkan Alkitab. Kutub yang lain adalah mistisisme, cara berpikir yang menekankan pengalaman pribadi, spontan, dan subjektif. Mereka tidak atau kurang terlalu tertarik mengeksplorasi Alkitab sesuai kaidah hermeneutik dan eksegesis. Mereka tidak terlalu merasa perlu membutuhkan hermeneutik dan eksegesis secara mendalam. Mereka berkeyakinan bahwa Roh Kudus sudah cukup bisa menuntun atau memimpin mereka untuk mengenal kebenaran, sehingga mereka bisa menemukan kekristenan yang sejati. Nah, itu keyakinan mereka. Di dalam sepanjang sejarah gereja selalu ada kelompok ini. Kelompok mistisis adalah kelompok yang sekarang sering disebut sebagai orang-orang yang ngeroh, selalu menyaksikan pengalaman pribadi dengan Allah. Diberi istilah ngeroh itu, saudara, sebab mereka melandaskan pengalaman-pengalamannya berdasarkan pada pekerjaan Roh Kudus atau alam roh. Jadi mereka biasanya mengatasnamakan Roh Kudus atas berbagai pengalaman mistisnya atau pengalaman pribadinya. Tentu saja kita tidak bisa dengan mudah membuktikan kebenarannya. Tetapi hendaknya kita juga tidak sembarangan menuduh mereka sesat, ya saudara. Satu sisi kita harus berhati-hati dalam menyikapi fenomena alam roh. Tetapi kita tidak boleh gegabah menganalisa, menilai, menuduh, dan menghakimi secara sembarangan terhadap fenomena tersebut. Allah adalah Allah yang transenden dan transempiris, saudara. Harus selalu memberi ruangan untuk realita yang transenden dan yang transempiris. Kalau segala sesuatu harus diverifikasi atau dibuktikan secara logika dan empiris, maka menempatkan kita pada kenaifan atau kepicikan. Ingat ya, kalau segala sesuatu harus diverifikasi secara logika dan empiris, pengalaman yang ada, maka menempatkan kita pada kenaifan atau kepicikan. Sikap yang paling bijaksana adalah diam. Sementara itu kita mengajarkan kebenaran yang kita pahami sebagai Alkitabiah kepada jemaat yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak usah mengomentari orang lain, tapi kita didik jemaat yang ada di sekitar kita yang menjadi tanggung jawab kita. Kelompok mistisis ini kalau membuka Alkitab mengklaim bahwa apa yang mereka pahami dan ajarkan adalah kebenaran yang benar-benar tuntunan dari Roh Kudus. Bahkan tidak jarang mereka mengatakan Allah sendiri yang mengajar mereka secara langsung. Kelompok mistisis ini tidak ragu-ragu atau tidak segan-segan berbicara atas nama Tuhan atau bernubuat dan menyaksikan bagaimana Allah berbicara, memberikan perintah kepada mereka. Mereka juga sering memberikan kesaksian-kesaksian tentang pengalaman dalam penglihatan, mimpi, dan hal-hal yang bersifat transenden, melampaui akal.
Kelompok mistisis ini, saudara, bisa transempiris. Artinya mengemukakan hal-hal yang melampaui pengalaman yang sudah ada. Jadi, kalau rasionalis biasanya empiris, mendasarkan pandangannya pada logika dan pengalaman yang sudah ada. Kelompok mistisis ini transempiris, artinya bisa mengemukakan hal-hal yang memang sebelumnya tidak ada. Ya, kalau kelompok rasionalis lebih menggunakan empirisme, pengalaman yang sudah ada, yang sudah terjadi, lalu merumuskannya menjadi pemahaman atau ilmu yang diakui sebagai standar. Kutub mistisis ini biasanya terdapat pada orang-orang karismatik, Pentakosta, dan beberapa gereja yang lebih cenderung menekankan pengalaman subjektif. Tentu tidak semua orang karismatik dan Pentakosta bersifat mistisis, saudara. Sebagian kelompok yang mistisis adalah orang-orang yang biasanya memiliki pengalaman jam doa, ya, di ruang doa atau di menara doa untuk menerima pewahyuan dari Allah. Dari kelompok ini juga muncul praktek-praktek pelayanan yang sulit diterima dengan akal atau nalar umum, seperti misalnya mengadakan peperangan untuk merebut wilayah melalui yang mereka sebut, ya, sebagai doa keliling atau doa peperangan, ya saudara. Mereka berdoa di suatu tempat, mengelilingi sebuah kota, mendoakan tempat-tempat tertentu yang mereka anggap pusat kekuatan kuasa gelap, dan mereka mengadakan spirit warfare, perang rohani begitu. Praktek pelayanan semacam ini tidak bisa dimengerti dan tidak mudah diterima orang-orang yang rasional. Namun demikian, gerakan mereka sampai hari ini tidak menjadi surut, bahkan pengikut mereka ya terbilang banyak. Di Indonesia, hal-hal yang bersifat mistis sangat familiar bagi masyarakat yang memang sudah biasa membangun pola pikir mistis sejak kecil, warisan dari budaya dan lingkungan. Hal-hal mistis tersebut antara lain menyelesaikan masalah ekonomi dan kesembuhan melalui media perdukunan. Penyelesaian masalah dengan cara pintas dan mudah seperti ini disukai oleh masyarakat timur. Hal ini memberi ruang yang luas. Pengajaran yang bersifat mistis memiliki segmen yang luas pula. Terlebih lagi dalam suasana keadaan hidup sulit, penyelesaian masalah dengan hal yang bersifat mistis sangat subur. Gereja-gereja yang bernuansa mistis dalam menyelenggarakan pelayanannya tentu sangat diminati. Tidak heran mereka bisa menjadi gereja yang besar, berfasilitas lengkap dan kuat dalam finansial. Tapi ternyata tidak sedikit Allah yang mereka miliki Allah dalam fantasi. Hati-hati, saudara. Sola Gracia.